Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Atta Tupi. Assalamualaikum, maaf Ustadz dan Ustazah. Bagaimana caranya memberi motivasi sama anak yang pernah dibully? Biar rasa percaya dirinya tuh tinggi. Sehingga dalam pelajaran di sekolah berani tampil dengan maksimal. Padahal di sekolah sudah ada pelajaran public speaking. Ah, ini coba tolong dijawab Ustadz Maulana, mohon izin. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, tanpa menggurui karena saya juga berada, sering dibully enak aja. Berada di posisi guru dari pihak sekolah. Kadang-kala datang orang tua, anakku dibully. Sebagai posisi orang tua, yang pertama yang harus kita lakukan, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai anak-anak itu aja mengada-ngada. Supaya dia dibela-belain. Jangan pernah ya, coba-coba langsung. Mohon maaf, kalau memang anak kita sudah diserahkan ke sekolah, sebaiknya serahkan sepenuhnya kepada gurunya. Kemudian pahami makna bully itu sendiri. Apa sih? Jangan sampai justru anak kita yang kurang pede. Apalagi jangan pernah, kalaupun itu adalah bully, jangan pernah membalas bulian dengan bulian. Kalau sama, apa bedanya dengan kita dengan dia? Dan kalau memang terjadi itu adalah bully, maka tindakan yang harus dilakukan, laporkan ke pihak sekolah. Karena dia dibully di sekolah. Betul. Jadi siapa yang tanggung jawab? Sekolah dong. Jadi, dan dilaporin aja itu yang ngebully juga. Ya dilaporin supaya anak itu dididik supaya tidak melakukan hal yang sama kepada anak yang lain. Betul. Karena kalau dibiarkan berarti aduh merasa bahaya. benar dia. Merasa dibela dan sebagainya. Sebaiknya dilaporkan. Dan mohon maaf apapun yang terjadi terhadap anak jangan sampai atas permasalahan itu menjadi penghambat. Pernah anak saya kan mengaji di masjid waktu di Makassar. Saya amatin dia tidak mau lapor tapi saya lihat kasihan anakku. Kalau begitu saya datangi gurunya. Bukan melapor, bukan marah. Oh bukan. Bisa enggak Pak Ustaz datang ngajar anakku mengaji di rumah. Oh iya. Jadi ada solusi sebenarnya. Tinggal orang tua menyelesaikan persoalan itu tanpa menambah masalah. Sekali lagi, tanpa menambah masalah. Kalau perlu DM aja gurunya masing. Kemana? Aku ada. Jadi anak itu seakan-akan tidak dibelain secara kelihatan. Jadi dijapri aja gurunya. Masya Allah. Kalau kita datang ke sekolah, dikit-dikit nanti anak laporan. Iya. Dan kalau bisa orang tua datang ke sekolah cuma ngambil rapot aja lah ya. Jangan kalau datang sekolah di hari lainnya berarti ada masalah. Serahkan sepenuhnya kepada gurunya. Betul. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Boleh saya baca lagi? Oh boleh. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Zizi220. Zizie 220. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Izin tanya, saya sudah mempunyai 2 anak. Anak ketiga ini, anak kedua saya sudah mempunyai 2 anak. Nah anak yang ketiga ini masih dalam kandungan. Oh ya. Terus keadaan pandemi gini membuat saya dan suami kekurangan dalam perekonomian. Saya sudah putus asa banget Ustadz, Ustazah ya. Merasa gagal menjadi orang tua. Dan saya takut anak ketiga saya nanti lahir. Nanti saya malah gak bisa kasih makan yang layak nih maksudnya ya. Hingga pendidikan yang baik. Bagaimana solusinya Ustadz? Nah apakah saya harus gugurkan saja anak ini? Karena kebetulan baru 3 minggu usianya. Mohon penjelasannya wassalam. Jangan gitu juga nih Ustazah Lulung nih jawab. Bunda yang lagi perawatan mukanya kinclong. Kinclong ya? Iya. Ya Allah. Ya mohon izin ya kalau kita menjawab di dalam beberapa pendapat ulama sih. Ini kan putus asa ini kan sebenarnya nggak boleh ya pemirsa. Kenapa? Late asu mirohila. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Masa sampai pengen kepikiran digugurin sih? Itu namanya makan buah naga pakai selasi. Cakep. Tega banget sih. Oh. Ya ampun. Nah yang pertama memang sih ada. Kan ini kan belum ada kehidupan baru 3 minggu. Oke kalau kita pakai mazhab Hanafi boleh-boleh aja kalau belum ada kehidupan. Silahkan mubah-mubah saja. Tapi ingat dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Isra. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kita ini yang namanya ketakutan, takut kelaparan, takut miskin sehingga kita bunuh anak kita. Sehingga tadi mohon maaf ya Ananda bilang tadi atau ibu bilang kebetulan nih baru 3 minggu. Kebetulan. Ini kan dari Allah. Di luar sana banyak orang yang pengen punya anak. Di luar sana banyak orang yang kepengen yang namanya bayi tabung segala macam terapi segala macam jutaan habis.
Tapi kalau Allah belum berikan gimana? Jadi untuk kakak Zizi tersayang ya, terima ini, jangan putus asa. Insya Allah rezeki pasti ada. Amin, Bener gak amin, sih? ya Allah, Pasti amin. ada rezeki. Amin. Masing-masing Mudah-mudahan anak bawa Betul. rezeki. Betul Pak Ustadz. Saya anak saya 5, tuh. 5-5-nya bawa rezeki masing-masing. Alhamdulillah. Sebenarnya, alhamdulillah ya. Jadi saya gak pernah khawatir. Siapa? Siapa yang nanya kan? Oh, saya udah jawab ya. Ya langsung aja kita dengarkan kesimpulan kita hari ini ya. Sekaligus doa dipimpin Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita pelajari hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan seksama, bisa kita resapi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena yang pertama ternyata kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan begitu pula engkau akan diperlakukan. Maka kita mendidik dengan penuh rasa cinta kepada anak-anak kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita pun akan membalas kita. Yang kedua, kalaupun anak-anak tidak membalas kita dengan kebaikan karena mereka memang hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah meminta dilahirkan daripada rahim kita. Mereka tidak pernah meminta request bahwa saya pengen jadi anaknya si A, saya pengen jadi anaknya si B. Mereka tidak request, mereka adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka berbuat baik kepada kita setelah dewasa nanti itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menuntut, kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik, berbuat mulia terhadap apa yang telah dititipkan Allah kepada kita. Maka syukuri pemberian Allah, insya Allah Allah akan menambahkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا هب لنا من الصالحين يا الله berikan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Di antara jamaah Islam itu indah, ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan kepadanya ya Allah. Ada yang sudah punya keturunan, jadikan keturunannya anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia bersama orang tua kami dan anak keturunan kami ya Allah, kami berharap berkumpul lagi di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala